Aku di mana? Aku di mana? Udah action? Sudah. Oke cuy. Jadi di kesempatan kali ini saya akan buat video Q&A. Ya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang sedikit kurang ajar dan sangat tidak patut untuk dijawab sebenarnya cuy. Jadi saya akan jawab malam ini tepatnya di jam 12 yuk. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang ada di status halaman Facebook saya. Ya, ini halamannya coy. Intinya yang like lebih sedikit daripada yang komen bangking. Cuman ngomen nggak mau nge-like. Yang kirim lewat chat terus lewat status yang saya share, saya akan jawab juga coy di sini. Oke. Sebelumnya minta maaf juga. Di sini banyak suara-suara jangkrik. Jadi sebelumnya saya juga pernah membuat story di Messenger tentang pilih Q&A 3 bulan sekali atau 3 tahun sekali, dan rata-rata mayoritas tuh menjawab 3 bulan setahun 3 kali. Ya itu lebih baik itu. Ini saya kasih aja coy. Tanpa basa-basi, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan meladani akhlak Rasulullah SAW. Dan kita sebelum memulai ini kita bakal membaca doa agar ini semua diberkahi pada Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ya coy. Bantu kau Subscribe men. kau minta tolong pasti lari ke tong malam kasih yang bolong atau tak sedang Damson. Oke, karena pertanyaannya begitu banyak, jadi saya akan mencoba menjawabnya secepat mungkin. Dan ya maaf bila kata-katanya sedikit terbelit. Jadi saya usahakan biar cepat dijawab, terus biar durasinya nggak panjang coy. Apa enggak saya bikin part. Jadi kayak satu pertanyaan satu part, atau jangan ding. Ya ada part keduanya insyaallah, tapi lihat aja nanti yang edit. Jangan bohong. Oke, langsung aja to the point. Langsung pertanyaan pertama dari TIA antara kutip Tiara. Satu, ada 2 pertanyaan coy. Satu, kenapa sih para lelaki benci dengan pria dari negara Korea, khususnya boyband? Anjir, bisa jadi lirik rap anjir. Yang pertama, kenapa sih para lelaki benci dengan pria dari negara Korea, khususnya boyband, terutama BTS? Dari mana kalian tahu kalau BTS plastik? Bisa dijelaskan dan berikan bukti maksud plastik yang dipikirkan kaum lelaki itu seperti apa? Oke, sabar. Pertanyaan pertama tadi. Yes. Kenapa laki-laki benci Korea lah? Mereka bau bawang. Itu ibu anjir. Jangan cok. Maaf para ibu yang menonton, saya tidak ada maksud menyinggung. Menurutmu kenapa laki-laki gitu? Karena kosa pribadi coy. Kenapa para lelaki benci dengan pria dari negara Korea? Sebenarnya tidak keseluruhan coy. Mungkin cuma dia aja yang paling benci. Enggak keseluruhan benci ya coy. Terus terutama BTS. Ya karena yang kita tahu cuma BTS. Kita nggak tahu EXO. Kita nggak tahu Alan Walker. Hah? Itu baru bilang. Oh iya coy. Diam-diam aja coy ya. Saya pribadi meskipun mantanku juga ada yang suka Korea gitu, yang dimana HP-nya penuh dengan foto-foto Korea, sedangkan foto saya sendiri cuman 4, 5 dan gak baik gitu. Tapi ya biasa-biasa aja coy. Masa? Ya, coy, karena itu kan dia mengidolakannya mungkin kan. Terus dari mana kalian tahu kalau BTS plastik? Itu bukan rahasia umum lagi coy. Kalau misalnya tentang orang-orang Korea, artis-artis Korea yang sudah operasi plastik, itu bukan rahasia umum lagi. Maksudnya tuh udah pengen tahu lah tentang itu. Terus kan memberikan bukti maksud plastik yang dipikirkan kaum lelaki itu seperti apa. Mungkin ini apa ya, plastik-plastik kayak gini. Bercanda coy. Iya. Bagaimana? Ini bukan Lorek. Hah? Lorek. Lorek apa? Plastik korek. Nah plastik-plastik kayak gini kan bukan rahasia umum lagi lah ibaratnya. Kalau misalnya kita udah tahu lah orang-orang Korea banyak yang operasi plastik, terus ditaruh di ditaruh di wajah gitu. Stop it. Nah itu kan bukan rahasia umum lagi coy, ibaratnya udah banyak tahu lah. Buktinya tuh udah banyak di internet tuh udah banyak. Terus ya itu udah memang kabar burung lama, ibarat kabar lama lah, berita lama lah, udah banyak tahu juga. Dan maksud plastik yang dipikir kaum lelaki itu seperti apa? Mungkin kalau menurutku kayaknya kenanya ke wajah kayaknya sih coy. Kalau menurutku pribadi, karena aku juga nggak Korea nggak terlalu benci coy, jadi nggak paham aku. Mungkin kalau bagi kalian laki-laki yo yang kayak kurang seneng sama BTS atau ARMY atau ya Korean gitu, bisa komen coy. Maksudnya alasannya apa gitu biar si Mbak Tiara ini dia tercerahkan. Kenapa K-pop? Baca nih. Yang kedua, kenapa K-pop? Kenapa K-popers lebih sering dibully dibandingkan pecinta wibu dan gamers? Kamsamida tuh arigato gozaimasu. Karena apa yo? Mungkin karena itu udah takdir sih cok, saya nggak tahu alasannya kenapa kan. Karena cocok dibully. Saya juga nggak tahu coy, karena saya nggak pernah membuli mereka coy.
mungkin kalian suka membuli bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah ini biar kalian bisa mencerahkan si Mbak Tiara ini. Saya lebih baik sok ganteng daripada sok tahu ya coy. Oke, next dah. Pertanyaan kedua dari Ken. Cuman Ken aja nggak ada angka 2. Kuncinya rambut panjang gimana ya? Kuncinya rambut panjang ya. Menurutku pribadi rambut panjang kayak gini kayak ekor kuda nih. Itu pertama biar panjang gimana ya kalau dari pengalaman pribadi yo. Itu kalau dulu waktu masih sekolah kan mungkin Ken masih sekolah nih. Dulu waktu masih sekolah tuh pakai ini sampo metal. Itu bikin rambutnya cepet panjang. Terus kalau misalnya masih sekolah ini kan takutnya kan kena petalan gitu kan. Nah berarti harus pinter-pinter sembunyi lah ibaratnya. Yo bukan ibaratnya lagi, memang harus pinter sembunyi biar gak kena petalan. Itu ada triknya juga. Kecuali ini coy, kalau misalnya kamu pengen sekolah nggak ada apa namanya kayak nggak ada petalan tuh sekolahnya kayak sekolah Genji gitu. Itu baru nggak ada petalan. Nah itu. Mungkin aman rambutnya bisa panjang kayak vokalis metal gitu. Terus jangan dipikirin coy, nanti rambutnya tiba-tiba panjang sendiri. Kalau misalnya kalian sering pegangi gitu atau kayak gimana itu memperlambat ini sih pertumbuhan rambut yang saya tahu. Kalau kalian lihat rambutku yuk, antara yang kiri sama kanan itu lebih panjang yang kiri sama kanan ya? Panjang yang kanan nggak usah yang kanan kalau nggak salah yang panjang tuh. Itu yang sebelah tuh ada yang sering yang kiri. Lebih panjang yang kanan, lebih panjang yang kiri. Nah yang kiri tuh saya jarang pegang, yang kanan tuh baru kadang saya pegang ini. Jangan bohong. Tuh jangan sering dipegang, jangan dirasakan. Intinya bawa santai aja tiba-tiba panjang sendiri. Jadi ya kayak gitu aja solusi dari saya coy. Masa? Oke, hashtag sound effect rambut gue nggak pernah panjang SVF sih. Sound effect tuh nggak salah. Wah kasihan bro, sabar. Kamu dulu sekolah pasti nanti bisa panjangin rambut coy. Hashtag sound effect rambut gue nggak pernah panjang, mantap bro. Rambut pendek terus mantap seluruh. Dia juga rambutnya pendek nggak pernah panjang, nggak basah lagi. Jadi saya punya teman rambutnya nggak pernah basah. Next dari Diandra. Lagu pertama di hip hop apa dan fit paling fit ya, fit collab fit paling seneng sama siapa? Lagu pertama di hip hop tuh lagu waktu 2016 tuh lagu pertama juga Setia Sama Kamu. Lagunya hancur lah ibaratnya, aku ngerapnya masih lari-lari. Lagunya nggak ada di mana-mana coy, nggak ada di digital store. Ya nggak ada di digital store nggak ada. Terus dan fit paling seneng sama siapa? Hampir semua orang yang fit sama saya coy. Ketika saya nyaman gitu, yo saya seneng aja gitu kayak biasa aja coy. Tapi kalau paling seneng yo sama kamu. Sama Otis LK lah. Ada di kameramen coy. Jangan lupa dengar lagu kita. Apa judulnya Tis? Tahu cok. Optimis. Oke coy. Next, link ada di deskripsi. Yang ketiga dari Dwi Putra yang saya sendiri. Apa kabut? Next dari Dwi Putra R. Dwi Putri Ramadini. Dwi Putra Ramadan. Nah, jadi gini aku mau cerita ya, aku mau tanya, gimana caranya agar tetap konsisten dalam berkarya di YouTube? Sebenarnya ini termasuk teguran untuk saya sendiri ya coy. Karena saya juga nggak konsisten untuk mengupload video tuh belum konsisten, nggak ada jadwalnya, jadi kayak suka-suka hati lah. Kalau memang mau konsisten yo, yang tak pikirkan tuh yo. Yang ada di benakku ya paling yo, yang bisa bikin kamu kayak konsisten tuh pertama yo kamu atur ini jadwal untuk upload. Nah kalau udah ada jadwal nih, siapkan konten. Ibaratnya kayak misalnya kita udah record, kamu udah record konten yang ini nih, satu udah di record, jadi konten berikutnya tuh udah ada ini bahannya, jadi tinggal dieksekusi. Jadi ketika ini sudah diupload, yang satu tuh udah masuk tahap editing, jadi biar uploadnya tuh biar cepet, jadi nggak terlalu bikin berat untuk ngedit lah. Terus ketiga, usahakan kamu yang manajer. Kalau kamu gak punya manajer, kamu manajer baik diri sendiri. Jadi biar kamu tuh udah malas bikin video tuh kadang, nah itu ada yang bisa nyemangatin. Tapi kalau misalnya dirimu sendiri juga pemalas, fuck you man. Ini dari diri sendiri lah untuk itu semuanya tuh pokoknya. Restu Eka Maulana, sunat sakit nggak sih? Sakit sebenarnya coy. Jadi sedikit cerita ya, waktu sunat tuh aku nggak percaya kalau sunat tuh sakit. Jadi anggapanku tuh kayak sunat tuh cuman kayak apa ini digigit semut gitu. Jadi pas sunat aku main HP Sony yang pasti pencetan, itu main permainan, terus pas bius anjir malah cerita. Pokoknya sakit lah, lebih sakit pas bius pertama sama ini. Kalau kata orang-orang tuh pas biusnya habis. Cuman pas biusnya habis tuh aku nggak kerasa, cuman malah kena ke perut. Jadi kayak berap keringku punya aku anjir cerita tuh. Punya aku keringnya lama, terus aku nih kena sakit perut tau, kayak perutku mulus sering gitu. Nggak tahu katanya dokternya kena, oh berarti
katanya dokternya katanya mantrinya tuh ya mungkin larinya ke situ. Saya nggak peduli nih, saya udah kering udah sembuh sekarang. Oke, next coy. Dari Khatijah Irna. Tis, bangun tis, kora-kora tis. Aku di mana? Lahir tanggal 4 Juli, banyak menghabiskan waktu di Manokwari. Tapi beberapa tahun juga di Banyuwangi. Jadi soal rantau merantau Lagi suka dengan siapa dan sebut namanya.